Kita lanjut dulu. Kalau tadi Bu Nurhayati ini baby boomers, kemudian Pak Yasmar di bawah itu. Sekarang kita beranjak kepada milenial, Elsa Maharani. Baik, kita putarkan dulu siapa nih Elsa ini. Silakan video Elsa diputar. Sama kemarin ya bikin warna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Maharani. Saya seorang sarjana kesehatan masyarakat. Awal mula terbentuknya Maharani Hijab ini pas 2016 saya coba menjadi reseller dengan modal awal cuma 3 juta rupiah. Waktu itu saya mendaftar menjadi agen gitu pada brand yang lainnya. Lalu alhamdulillah setelah menjadi agen saya menjadi distributor. Dan seiring perjalanan waktu, saya sempat terpikir gini, ini masyarakat di kampung saya banyak yang basicnya bisa ngejahit gitu. Kenapa saya nggak coba memperdayakan gitu? Lalu saya dipertemukan dengan ibu yang pertama, ibu yang kedua, ketiga, dan keempat sampai sekarang alhamdulillah penjahit kami jumlahnya 20. Dan alhamdulillah dari 20 orang penjahit ini itu adalah orang-orang yang berada di lingkungan saya gitu. Jadi kami membangun sebuah konsep di mana ibu-ibu itu bisa bekerja tapi mereka bekerja di rumah. Konsep yang namanya kampung jahit gitu. Kendala di Maharani itu banyak banget. Biasanya kami kalau mau naik kelas gitu pasti ada kendala. Nah, kendala itu bisa dari eksternal dan internal. Dari internal sendiri yang pertama biasanya adalah dari penjahit dan tenaga kami. Dari SDM sendiri biasanya ada yang banyak permasalahannya karena kami di sini kan konsepnya pemberdayaan. Kami membangun kampung jahit. Jadi yang kami berdayakan itu adalah orang-orang yang mempunyai skill, namun mempunyai ilmu sedikit. Tapi kami memberikan standar yang sesuai dengan SOP kami gitu. Sampai saat sekarang ini kami bisa memproduksi satu bulan itu lebih dari 1000 pieces. Nama saya Ibu Evi Herianis sebagai penjahit di Maharani Hijab. Karena jahitannya simpel dan nggak banyak model, bisa dibawa pulang. Kalau dulu saya kan masalah gaji gitu kan. Nah, kalau di Maharani ini enggak, siap jahitan langsung duitnya bisa diambil. Pertama sekali dampaknya buat warga khususnya daerah ini ya sangat membantu sekali terutama sekali untuk perekonomian warga, misalnya bagi ibu-ibu yang ikut menjadi peserta menjahit di Maharani ini. Kalau ada yang salah diberi tahu kan, saya disuruh perbaiki. Cuman kalau tempat lain kan orangnya gini nggak bisa ibu kerja lagi. Kalau Maharani kan enggak. Nah, kita tunjukkan yang lebih bagus. Maharani ke depan kami akan fokus pada 3 aspek. Yang pertama adalah Maharani Daily. Jadi kami memang memproduksi baju harian-harian seperti yang sekarang ini berlanjut. Lalu yang kedua, kami memproduksi seperti waktu Ramadan kemarin kami memproduksi mahadress. Itu dress untuk pesta
Dan yang terakhir adalah kami ingin kami kemarin sudah sempat sih ketemu sama para pengrajin. Kami ingin membuat sebuah konsep Maharani etnik gitu. Jadi kami ingin mengangkat khazanah khas Sumatera Barat, itu songket, batik tanah liye gitu. Harapan kami semoga Maharani bisa memberikan manfaat pada orang banyak, terutama bagi warga sekitar kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan pada Elsa ya. Anak milenial yang peduli dengan lingkungan, tapi juga ingin maju, jadi akselerasi ide menjadi kenyataan dan berkembang karena ada kolaborasi dan juga penuh dengan inovasi. Gimana Elsa? Apa suka dukanya dalam menjadi milenial, tapi juga mau menantang kesulitan dari kenyamanan sebagai retailer, tapi berpindah menjadi produser. Gimana pengalaman Elsa? Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Salam kepada Ibu Nurhayati Subakat, Bapak Yasmar, dan yang lainnya. Terima kasih. Jadi tantangan yang kami rasakan, jadi awalnya itu karena ini Pak, jadi awalnya menjadi reseller. Sebelum menjadi reseller ini kami juga menjual barang-barang yang impor dari luar negeri. Nah, jadi waktu itu kami membuka sebuah marketplace dengan nama Maharani. Nah, Maharani ini menjual barang-barang impor. Alhamdulillah waktu itu impor dari China itu banyak banget gitu. Tapi ada serasa ini di hati, gimana ya? Ini kok jual barang luar negeri aja. Kenapa nggak coba cari deh yang bisa ini kan dari negeri sendiri gitu. Jadi awalnya Elsa ke membatin sendiri apa ya yang mau dijual tapi produk dalam negeri gitu. Jadi bukan ngejual barang impor lagi. Dulu waktu itu sempat di marketplace itu menjadi labelnya itu juragan gitu. Jadi emang yang paling toko star seller kayak gitu banyak penjualannya. Tapi semua barangnya itu impor gitu, Prof. Yeah. Jadi ada perasaan, aduh ini sampai kapan mau impor-impor terus? Kenapa nggak jadi orang yang berbeda gitu? Terus awalnya Elsa ketemu, yaudah deh, karena tren hijab 2010-2015, coba deh jualan hijab aja gitu. Nah, terus Elsa coba jualan hijab dengan menjadi agen dan reseller pada beberapa brand gitu. Nah, di situ belajar dari gimana sih baju yang bagus itu kayak gimana, model yang bagus itu kayak gimana gitu. Terus alhamdulillah perputaran omsetnya waktu itu menjadi agen dan reseller itu bisa MM-an juga gitu per tahunnya, Prof. Oh. Jadi sudah MM-an ya resellernya, kan sudah nyaman itu harusnya. Iya, harusnya memang udah nyaman, tapi ternyata ada lagi nih membatin gitu, Prof. Elsa, kamu kok GDP Sumatera Barat itu rendah loh gitu loh. Jadi pernah ikut seminar Sumatera Barat itu ternyata barangnya impor dari Jawa gitu. Kita tuh hanya mengekspor barang-barang mentah seperti padi, sayur kayak gitu. Kenapa nggak coba deh create produk yang bisa kamu berikan ke luar gitu. Terus akhirnya Elsa membatin, ya Allah apa ya? Terus coba sholat, terus ada ide dan masukan dari dorongan dari suami dan teman-teman lainnya untuk Elsa coba produk Maharani itu punya produk sendiri gitu. Jadi awalnya tuh gerai Maharani yang merupakan distributor banyak brand, akhirnya lahirlah Maharani Hijab gitu, Prof. Nah, dari Maharani Hijab ini itu penuh dengan dramanya juga. Iya. Terputus hubungan kita dengan Maharani. Prof. Jadi awalnya itu untuk menemukan satu orang penjahit itu susah banget orang Minang. Kalau untuk diberdayakan itu butuh FGD yang banyak sekali gitu, Prof. Tapi alhamdulillah dengan kalau ada masalah itu langsung ya Allah salat, introspeksi diri, salat, minta petunjuk, terus minta karyawan yang terbaik kepada Allah, dan itulah pertolongan Allah kepada kami. Dan alhamdulillah sekarang 1 tahun belakangan Maharani berkembang itu udah bisa sampai seperti saat ini gitu, Prof. Dan sudah sampai ekspor juga ya? Kemana ekspornya, Mari? Jadi tim penjualan Maharani itu terdiri dari sebanyak 41 agen
yang berada di dalam dan di luar negeri. Nah, di luar negeri ini berada di Hong Kong. Dulu kita juga sempat kirim ke Dubai sama Qatar, Prof. Cuman cuman kalau di situ putus orangnya karena dia pindah lagi gitu. Jadi resellernya karena dia pindah lagi ke kota lain, jadinya kita lost contact gitu. Nah, tapi yang untuk ke Hong Kong, alhamdulillah itu ada pengiriman tiap bulan. Nah, untuk di dalam negeri sendiri itu kita punya agen dari Aceh sampai ke NTB. Jadi ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Bali gitu, Prof. Oke. Nah, Elsa, artinya Elsa kan tadi dua ya cita-cita. Pertama mempertanyakan kenapa harus impor ya. Yang kedua GDP dari Sumatera Barat karena kita tidak banyak produksi dari sini ya yang menjadi GDP kita. Dan ini mendasari keinginan dan tantangan untuk melakukan sesuatu. Tapi tadi kan orang Sumatera Barat juga sering dikatakan ya tidak sungguh-sungguh kalau menjadi karyawan, dia mau jadi pemilik. Bagaimana Elsa meyakinkan ibu-ibu tadi yang kadang-kadang dia tidak mau diatur-atur, tidak mau bekerja terlalu keras gitu ya, dan dia juga punya kebutuhan lain. Tadi puluhan FGD ya, tapi intinya gimana caranya? Apakah itu bisa dilakukan untuk semua tenaga kerja untuk bidang apapun dari orang Sumatera Barat, asal kita pintu masuknya bagus? Gimana pengalaman Elsa? Jadi gini, Prof, kita membangun sistem di sini bukan sistem gua beli lo bayar, bukan gitu. Gua gaji lo kerja, bukan gitu. Tapi kita di sini membangun sistem gimana kita bekerja dari hati untuk hati. Jadi kita emang dibilang ibu mau bekerja di sini, kita mau membantu ibu gitu. Kita mau membantu ibu, terus kita juga ada pendekatan sosial gitu, Prof. Jadi kadang kita menyisihkan beberapa persen dari keuntungan kita itu kita berikan kepada ibu-ibu penjahit gitu, Prof. Seperti bantuan pandemi kemarin itu kita juga memberikan karena jahitan itu waktu awal-awal pandemi itu ada penurunan. Jadi karyawan itu kita kasih infus berupa beras dan bantuan pangan gitu, Prof. Terus kita juga emang niat awalnya membangun Maharani ini adalah membantu masyarakat sekitar gitu, Prof. Sama saya sebenarnya terinspirasi dari Bu Nurhayati Sebakat. Jadi sebelumnya Ibu terima kasih. Sebenarnya Elsa dulu sering nonton video-video Ibu di YouTube bagaimana 5 pilar itu loh. Jadi memang kita itu membangun bisnis itu bukan untuk diri sendiri. Kita membangun bisnis itu adalah menjadi jariah kita nanti ke surga gitu, Prof. Alhamdulillah. Amin, amin. Kita membangun bisnis itu dari hati dan ini adalah ibadah kita bagaimana kita bisa membawa kita ke surga dan ini adalah jalan jihad kita gitu, Prof. Nah, karena yang hadir nih banyak, ada yang baru punya ide, ada yang punya ide tapi takut, ada yang sudah mulai tapi jatuh bangun, ada yang sudah di tengah, ada yang sudah agak maju gitu. Apa saran Elsa kepada kita yang bervariasi ini? Iya, saran Elsa sih yang pertama, kalau mau bisnis itu yang pertama dari bisnis itu adalah kemauan. Jadi modal dari seperti yang dibilang sama Pak Yansmar tadi, dari modal utama bisnis itu bukan uang, tapi yang modal utama dari bisnis itu adalah kemauan. Karena seorang pengusaha itu adalah orang yang mau punya kemauan untuk berbagi dengan orang lain gitu. Jadi tanggung jawab seorang pengusaha itu adalah membuka lapangan pekerjaan gitu, Prof. Jadi bagaimana kita kalau mau usaha mulai aja dulu gitu. Kalau misalnya ada hambatan, ada batu kerikil seperti yang dibilang Ibu Nurhayati Sebakat, itu pasti ada. Tapi kalau bagi kami, halangan itu adalah jalan untuk naik kelas gitu. Seperti di awal-awal dulu mulanya Maharani, Prof, itu kita order beberapa roll kain, ternyata ada di antaranya 5 roll itu cacat, nggak bisa diolah gitu. Akhirnya kain itu nggak bisa dipakai gitu. Jadi disumbang-sumbangin aja, terus berniat, ya Allah, insya Allah ini akan Engkau ganti ya Allah, ini akan Engkau ganti ya Allah. Ternyata memang benar gitu, Prof. Alhamdulillah besoknya bulan depannya dapat orderan itu luar biasa, malah diganti 2 kali lipat dari. Alhamdulillah. Jadi pilar yang pertama dari pilarnya Ibu Nur tadi juga sangat kelas ya. Jadi udah bertemu nih antara teori dan praktek Bu Nur dengan milenial ya. Nah, berikut karena tadi kan kalau hijab ini kan
banyak orang ya, pelakunya kan banyak. Iya, Prof. Dan terus sebetulnya dari mana Elsa memasukkan daya saing pada waktu ini produksi massal? Dan kemudian saya lihat dengan rencana inovasi ini mulai menjadi produk-produk fashion gitu ya, yang tentu harganya akan lebih tinggi, tapi juga kemungkinan gagal bersaing kan juga ada di sana ya. Nah, gimana Elsa mau mengambil resiko itu? Tadi cobaan itu akan kita perlukan untuk kita naik pangkat kan itu ya? Nah, gimana mau naik pangkatnya? Iya, jadi kalau dunia fashion itu memang sangat cepat, inovasi perubahan itu cepat sekali, Prof. Apalagi di tengah pandemi ini itu banyak sekali. Nah, langkah awal yang kita lakukan untuk bagaimana sih menjadi bisnis fashion yang worth it saat ini, yang pertama itu kita melakukan riset pasar dulu, Prof. Jadi sebelum kita mengeluarkan produk, itu kita melakukan riset pasar dulu. Seperti riset pasarnya nggak muluk-muluk, cuma di IG aja gitu. Ibu-ibu sekarang butuh baju yang seperti apa? Terus ada kolom jawabannya. Terus suka di luar rumah apa di dalam rumah, ada nanti pilihannya gitu. Jadi kita berdasarkan terus ada suka bahan rayon apa bahan katun gitu. Nanti ada pilihan-pilihannya dan nanti ada orang-orang yang akan mengisi sampelnya gitu, Prof. Nah, berdasarkan riset-riset seperti itu dan kita akhirnya memutuskan, oh ternyata sekarang orang butuh baju yang di dalam rumah gitu. Orang butuh baju yang nyaman tapi bisa dipakai buat nge-zoom gitu, Prof. Apalagi jadi melalui riset itu kita melakukan sampling. Nah, setelah sampling nanti kita baru memfoto produk dan baru kita studi kelayakan produk ini patut nggak untuk kita produksi atau bagaimana gitu, Prof. Jadi memang untuk sebuah launching itu kita butuh waktu 1 bulan gitu, Prof. Iya. Pesan terakhir kepada milenial. Gimana pesan Elsa? Pesan Elsa, Prof, bagi milenial kalau mau berusaha itu adalah modal pertama. Jadi kemauan itu adalah modal pertama dalam pintu usaha. Apalagi di tengah umur yang masih 20 tahun, itu untuk mencari bisnis kita, di mana mencari bisnis kita yang benar-benar itu butuh 99 kali kegagalan sehingga kita menemukan satu di mana nanti yang akan menjadikan pintu bisnis kita selanjutnya. Jadi kalau Anda mau menjadi seorang pengusaha, maka laluilah kegagalan-kegagalan itu terlebih dahulu, dan insya Allah nanti akan ketemu dengan sendirinya gitu, Prof. Jadi intinya mulai aja dulu. Jadi kalau penemu listrik ini dia 999 kali gagal, baru menemukan listrik 1 kali ya. Kalau nggak pernah terang bumi ini. Elsa mengatakan minimal nggak usah 999, cukup 99 aja siap kita bergagaria. Di ujung itu insya Allah ada sukses ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Baik rekan-rekan, kita udah mendapatkan pencerahan dari seorang anak muda yang saya sebagai orang tua dan sempat jadi guru Elsa ya, terharu. Dia ini adalah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi dia pakai ilmu berpikir secara metodologis di perguruan tinggi untuk berkembang di bidang usaha. Jadi latar belakang ilmu tidak menentukan, yang penting ada kemauan, ada keinginan berinovasi. Ya. Baik Elsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang baik.